Oke, sudah mulai saya rekam. Oke, terima kasih. Slide pertama. Ini kita slide pertama ya Bapak Ibu. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang kakak-kakak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Salam bahagia untuk kita semua. Bila kita mengikuti sesi orientasi PKG ini dengan materi pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, kita akan lanjutkan pembahasan elaborasi isi pengenalan refleksi pada modul 1.1 refleksi untuk perubahan guru PJOK. Di sini kita akan berdiskusi dan sharing untuk menguatkan pemahaman dan menyimpulkan konsep dari apa itu refleksi, mengapa penting melakukan refleksi, bagaimana kita guru PJOK merefleksikan dan belajar menganalisis studi kasus untuk belajar merefleksikan. Masih semangat kan kakak-kakak dengan menunggu tadi kawan-kawan yang baru-baru Zoom? Masih semangat? Oke, kita lanjut di slide kedua. Suaranya agak kurang jelas, Pak. Suara saya, Pak? Iya, itu banyak yang dengar yang lain gitu. Kalau bisa dimatikan mic-nya, Pak. Maaf ya, Pak. Ini slide kedua. Ya, udah dengar kakak-kakak? Dengar, lanjut. Lanjut ya. Nih, tujuan sesi materi aktif. Oke, ini kita lanjut slide kedua. Tujuan sesi materi orientasi ini apa slide-slide saya nih kakak-kakak semua? Suaranya ya. Halo, assalamualaikum Pak Yus. Pak Yus. Ya. Kak. Itu Pak Yus bisa matikan mic-nya di laptop Kak. Siapa? Matikan. Oke, ini kita lanjut. Iya, Erdiman lah, teman. Yang Gajah kan? Erbudiman. Ya, nah, sedang Zoom kami ya, ada PKG, PJOK, nah ya, di rumah masing-masing. Terus guru laga selu. Oke, Erbudiman ya. Iya, oke ya. Kak Yus, bisa dimatikan dulu mic-nya kakak. Suaranya tidak ada. Halo, assalamualaikum Kak. Nah, oke. Ini kita sebelum memasukkan materi,
Coba Bapak, kakak-kakak, maaf nih kakak-kakak atau bapak-bapak sekarang nih kita sama-sama nih, mau yang muda, mau yang masih udah berumur, maaf ya kita manggilnya kakak-kakak, soalnya memang beginilah keadaan waktu PKG saya juga kita dipanggil kakak-kakak. Jadi maaf untuk yang tua dan muda, saya tetap manggilnya kakak. Di sini coba kita merefleksikan diri kita sendiri. Coba kakak-kakak tuliskan nama Bapak, Ibu, atau kakak-kakak di kolom chat yang ada di laptopnya. Di sini di slide ini kakak-kakak disuruh membuat nama satu benda yang dapat menggambarkan tentang suaranya nih. Bapak, ya. Dan nanti kita minta bantu ada satu kakak-kakak yang bisa menjelaskannya. Misalnya nanti saya suruh kakak Pepen mungkin menjelaskan misalnya nama kakak Pepen, nama bendanya apa, alasannya apa yang kakak pilih di situ. Coba segera di kolom chatnya dibuat di kolom chat. Ini saya tunggu di kolom chatnya, silakan di kolom chat. Misalnya ini ya contohnya, misalnya nama Kak Pepen, nama benda sendok, alasannya Kak Pepen memilih sendok itu apa? Ya, ini Kak Elki, nama Kak Elki, nama Kak Yono. Apa benda yang Kak Yono sama Kak Elki yang pilih? Coba dijelaskan di Warna volume enggak ada. Ini saya tunggu kakak-kakak. Oke, udah masuk ya Kak. Lama betul dulu Kak Robi kita minta bantu saya itu ya. Masuk kesana. Oke Kak Pepen, coba Kak Pepen itu memilih gelas. Kak Pepen refleksikan di diri kakak, gelas itu bentuknya seperti apa dan tugasnya itu bagaimana Kak Pepen. Ini contohnya Kak Trinovriana Sari Dewi ini memilih bendanya air. Alasannya mengalir terus dan dapat mengikuti sesuai wadahnya. Oke, ini bagus nih. Kak Tri, Kak Pepen atau Kak Elki? Kak Elki belum memilih bendanya nih Kak Elki. Tunggu ntar Pak ya. Kak Habib belum memilih. Kak Habib belum memilih bendanya. Kak Supadiono itu memilihnya piring. Coba Kak Supadiono menjelaskan, Kak
apa itu kegunaan piring bagi kakak atau diri kakak sendiri? Apa fungsinya piring itu? Coba dibuka mic-nya Kak, Kak Supadiono. Ya Kak, coba jelaskan refleksi. Piring. Ya, piring Kak. Piring adalah tempat wadah untuk makan. Ya, Nah, fungsinya? apa fungsinya? Ya, Fungsinya tempat atau wadah. Nah, ya. kalau direfleksikan kehidupan sehari-hari, kalau Ya. bisa digunakan untuk belajar. Piring itu. Digunakan untuk belajar. Nah, Oke, terus? bisa untuk media pembelajaran. Betul, ya. Nah, dan itu setiap orang makan pasti menggunakan piring. Ya, betul. Nah, Oke, kalau terima kasih Kak Supadiono itu memilih piring dan dijelaskan refleksi yang di diri dia. Piring itu ada untuk kegunaannya untuk wadah. Ya, Kak tadi ya Kak Supadiono. ya, Wadah dan kegunaannya untuk makan. makan bisa juga untuk media pembelajaran. Oke, terima kasih. Coba Kak Elki, Kak Elki. Apa itu Kak Elki? Kak Ya Elki, Pak, tunggu terbaya ini apa Pak? Kilat. oh, bisa. Masuk Ya ke tunggu rumah terbaya. dulu. Masuk ke rumah dulu nanti. Yo yo oke Pak. Ayo Kak Pepen, Pepen. Kak Habib, Kak Habib, Kak Habib. Uangnya kan 2.000 nah. Kalau Bu Elviza itu bendanya lampu. Alasannya dapat menerangi ruangan, ya. Bagus. Dapat menerangi ruangan. Ya, ini ada tiga yang udah mulai mengerti refleksinya. Pak Saputra, itu bola. Coba Pak Saputra mana nih Pak Saputra? Coba refleksikan Pak Saputra. Halo Pak Saputra? Tidur tuh Pak. Oh tidur. Kalau menurut kakak-kakak di sini dalam Oke. di mengajarnya Pak Yus belum mengetik nih ya Pak Yus. Oke Pak Pepen itu memilih apa Pak Pepen tadi Pak Pepen? Gelas. Coba terangkan Pak Pepen, gelas itu Kak Pepen. Ayo refleksikan Kak Pepen, nggak masalah, salah. Kita sama-sama belajar di sini Kak Pepen. Aduh kuning. Oke, gelas tempat untuk menampung air sebagai sumber kehidupan ya. Ini bagus sekali. Cuman Kak Pepen nggak mau menjelaskan ini. Malu-malu atau bagaimana nih Kak Pepen? Oke, ini kita lanjut. Udah, oke. Ini waktu semakin dekat. Nanti kelamaan di sini kita udah menunggu rekan-rekan tadi. Mungkin Pak Robi bisa menjelaskan itu. Pak Robi memilih bola. yang kedua Pak Robi bisa menjelaskan? Tidak bisa ya Pak Robi? Mic-nya lagi gangguan ya? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini waktu kita ya kakak-kakak semuanya. Waktu kita perkenalan udah lebih dari 10 menit. Pengantar paradigma berpusat pada peserta didik 15 menit. Ya. Kita ada 45 menit ya kakak-kakak. Oke, kita lanjutkan slide selanjutnya. Yang paling penting adalah terus bertanya. Albert Einstein. Nah, itu dari pepatah orang luar kita. Dari Albert Einstein. Oke, ini tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK ini. Dan apa? Yang pertama itu mungkin kita fasilitator dan peserta saling mengenal ya, kita udah lewatin. Mungkin kakak-kakak yang lain yang belum
kenal sama Mungkin saya. untuk kita Mungkin melakukan sebentar lagi refleksi. kita ini ada 3 bulan tatap Apa muka, itu refleksi? tatap maya, tatap mukanya Apa itu yang nanti bisa ada kita 7 hari, refleksikan sebagai dan guru tatap PJOK? muka Nah, menurut itu kita belum tahu entah di mana, nanti kita kabarin di grup. kakak-kakak gimana nih? Tetap kita kabarin di grup. Ada Oke, kita selanjutnya coba kak, kakak-kakak. di sini apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kakak-kakak. Coba sekali lagi Bisa- ini kakak-kakak ditunjuk atau disuruh merefleksikan kembali Ada yang bisa? tentang tujuan pelajaran PJOK di sekolah Mengapa? kakak-kakak semua. Ini kakak-kakak bisa menjawab di kolom chatnya. Coba kakak jawab. Yuk, saya tunggu di kolom chatnya. Ayo kakak-kakak dibuat. Jalan. Contohnya suatu tujuan ya memberi siswa. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Oke. Coba yang lain kak, ada bisa jawab untuk ini yang ini apa yang bisa kita refleksikan sebagai tujuh kehidupan? Permainan tradisional yang Ayo, kolom chatnya belum ada yang isi nih, kolom chatnya kakak-kakak. Kak Yunika. Selamat datang Kak Tommy. Ini ada 3 pertanyaan ini. Ayo kakak-kakak. Tadi. Kak Tommy terlambat ya, Kak Yang Tommy nomor terlambat satu ini, masuk. Oke. mengapa penting lagi untuk kita melakukan refleksi? Kira-kira ada yang bisa jawab? Kak Yunika? Kakak-kakak ayo diketik di kolom chatnya Hah? tujuan dari adanya pelajaran PJOK. Iya tuh. Ya terus ini ketiga-tiganya ya. Belum ada nih refleksinya apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah Bapak Ibu. Yang dulunya kita dipanggil guru ada, sekarang kita berpindah yaitu paradigmanya. Ini kakak-kakak disuruh untuk merefleksikan di kolom Ini chatnya. ketiga-tiganya semuanya penting nih kak, semuanya penting. Ya, semuanya wajib kita memahami nih yang ketiga-tiganya ini, ya kan? Nah di sini untuk Kakak-kakak, mana nih refleksinya tentang tujuan yang ada di PJOK itu yang ada di sekolah kakak, misalnya apa gitu. Saya ini minta refleksinya kakak ini, kakak-kakak semua. refleksi
adalah sebuah proses, Belum ada yang ngisi nih. sebuah proses di mana teori, praktik, keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan Oke. peran guru. Ya kakak-kakak belum ada ngetik, ini saya jelaskan ya. Tujuan profesional dari adanya pelajaran PJOK itu di sekolah, itu apa itu? ini menurut saya ya, menurut saya itu yang saya jawab juga. Jadi kata harus semakan itu, ini tadi semua yang kakak jawab itu semuanya benar. Ya. Nah, mengapa penting refleksi, Kak? belum ada yang membuat ya Jadi, slide-nya di mengapa chatnya ya. Ini saya jelaskan. Kalau tujuan dari adanya pelajaran di sekolah Bapak Ibu itu yang sangat penting untuk kemungkinan kita menjadi guru yang selalu semua anak memikirkan tanpa terkecuali akan menempuh perjalanan dari tindakan pembelajaran yang dipandu secara pedagogis pembelajaran yang untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan pemahaman serta sikap terhadap gerak dan kesehatan. mengapa penting. Nah, Juga yang bisa ketiga, sebagai pembelajaran apa bisa untuk peserta refleksi didik sebagai dan guru PJOK? engagement peserta didik berpusat pada peserta didik untuk memfasilitasi belajar nikmatnya aktif gerak. Nah, kalau di sini ada Dirancang sebagai pengalaman belajar dan meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan sikap peserta didik terhadap gerak dan kesehatan. cara yang mengajar. Ya. Itu bagi kita, Kak. Dan bisa mengembalikan keyakinan kita bahwa PJOK secara esensial adalah pembelajaran gerak bagi peserta didik. Ya, Ini apa kakak-kakak. ya, refleksi untuk guru nih ya. Nah, PJOK kemudian di sekolah kita juga yang ketiga, mata pelajaran yang bertujuan bagaimana untuk memfasilitasi meningkatkan anak praktik dalam mengajar yang menemukan nikmatnya aktif yang bergerak yaitu merefleksi, dan menjadi sehat. mengembangkan Disinilah esensi pembelajaran gerak sebagai jantung kreatif, mata pelajaran PJOK. Berarti PJOK itu bertujuan untuk memfasilitasi anak. Jadi kita ini selama nanti ada 3 bulan Oke, kita lanjut ya, Kak. kita merubah paradigma pandangan kita ya kakak-kakak tentang PJOK itu. Jadi selama ini kan PJOK ini dianggap PJOK aja kok mata pelajaran apa. Nah, ini kita makanya merubah pandangan itu, paradigma itu ke Tindakan semua seorang guru, Kak. peserta didik dan rekan sejawat kita. Oke, ini slide selanjutnya. Slide selanjutnya, slide 8. Apakah betul PJOK untuk prestasi? Asian Games 40 tahun terakhir, data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan. Jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Tindakan seorang guru, Kak, tindakan rutin ya Ya. sebagai guru kita nih, Kak, yang kakak lakukan sehari-hari. Jadi Bagaimana, Kak, kita ini yang kakak kita harus klarifikasikan lakukan. jawaban peserta ya pada slide 8 ini. Kemungkinan fasilitator dapat mengumpulkan beberapa
instruksi. Fasilitator dapat mengumpulkan beberapa jawaban peserta yang mengarah pada prestasi dan menunjukkan data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir. Dengan cara Ya. yang berbeda. Hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan. Jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Ya, jadi perkembangan di Indonesia ini kita belum tahu nih kakak-kakak. Ya, kakak-kakak yang untuk kelas kita ini, ya. Berarti olahraga PJOK ini tidak bisa menyumbang. Namanya juga pembelajaran jasmani olahraga kesehatan. Tindakan seperti ini. Kak Edi baru bergabung. Ya. Contohnya ada Kak yang coba kasih volume satu orang. Oke, Kak Edi di mana? Di jalan ya Kak Edi? Halo, assalamualaikum Kak Edi. Lagi di jalan ya Kak Edi? Nah, mengabsen biasanya Kakak Dihidupkan mic-nya dulu Kak. Dihidupkan mic-nya dulu Kak. Mic-nya mati. Mic-nya masih mati Kak. Ya. Lagi di jalan ya? Oke, Iya, ini lagi di jalan ini, Bang. Ya. Kita lanjut dulu ya Kak. Kakak tetap hidupin aja itu apanya, Zoom mic-nya Kak. Oke, siap. Oke Kak. Kita lanjut. Ya. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Wong iku pengajian tadi ya. Bandung di Sekarang. Udah pernah dilakukan di sekolah pemimpin kan? Ayo kakak Kak Edi bisa dimatikan dulu mic-nya Kak Edi. Ya, siap. Jadi di sini saya juga akan menyampaikannya. Ini kakak-kakak udah bisa membaca di sini. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Coba kakak-kakak semua yang ada di kelas kita ini, coba kakak-kakak menjawab ini di Google di chatnya. Coba refleksikan Kak, refleksikan dalam bentuk chat yang ada di sini, yang ada di kolom chat tentang apakah betul PJOK sebagai hiburan. Coba kakak, kita mulai dulu. Coba Kak Habib, Kak Supadiono, Pak Yus, Kak Elviza, Kak Elki, Kak Tri, Kak Tommy, ayo Kak Tommy yang baru datang, Kak Pepen, Kak Robi, coba direfleksikan dulu ini pertanyaan ini di dalam kolom chatnya. Saya tunggu, kita beri waktu 2 menit atau 3 menit ya kakak-kakak. Atau mungkin Kak Tri Novriana Sari Dewi bisa menjelaskan Kak. Halo Kak Tri. Mengecek kembali praktik mengajar. Iya Kak. Coba refleksikan ini yang pertanyaan ini. Coba Kak refleksikan. Untuk melakukan Oke Kak. Menurut saya, Ya Kak. apakah betul PJOK sebagai hiburan? Karena menurut saya pribadi itu bisa dikatakan sebagai hiburan. Karena dengan melakukan gerakan yang berasal dari pergerakan motorik kasar, itu dapat menimbulkan kerelaksasi pada anggota tubuh sehingga pikiran bisa menjadi lebih santai, lebih tenang, jiwanya bisa lebih sehat. Oke. Terima kasih, bagus. Ini jawaban Kak Trino Priana Sari Dewi ini bagus. Ayo, yang rekan-rekan kakak-kakak yang lain bisa membantu atau menambahkan. Itu udah Kak Tri udah mulai merefleksikan. Kak Tommy, coba Kak Tommy. Kak Supadiono, melalui kolaborasi. Kak Robi, ayo bisa menjawab. Kalau tidak menjawab, coba di kolom chatnya diisi. Kak Habib Asrol, bagaimana Kak Habib? Yang ketujuh, berusaha. Pak Yus, Ya. Kak Yus bisa menjawab. Berusaha mengembangkan praktik mengajar. Dihidupkan dulu mic-nya Kak. Dan mengintegrasikan model. Dihidupkan dulu mic-nya Kak Yus. Dipelajari. Pak Kak Supadiono bisa menjelaskan Kak Supadiono? Dari 7 karakteristik. Kak Tommy, Praktik mengajar reflektif. Kak Robi, ayo kita Oke, Pak Robi, sebentar Pak Robi, saya coba. Oke, ayo. Terima kasih Kak. Nah,
Memang ada betulnya olahraga sebagai hiburan. Karena apa? Bisa mempertontonkan keahlian seseorang, skill seseorang di hadapan orang banyak. Ya, betul. Nah, satunya contoh dalam suatu pertandingan. Ya. Nah, itu bisa menghibur masyarakat, juga menghasilkan dan mendapatkan A+, sehingga apa yang dia lakukan bisa menghasilkan suatu tujuan, yaitu ingin mendapat juara. Seumpamanya contoh tanding voli itu kan bergu, itu Ya, kan menghibur. Ya. Nah, otomatis ada tujuannya. Selain mencari juara, mengembangkan bakat minat, serta menghibur masyarakat. Nah, itu aja intinya. Oke, terus terima kasih Kakak Supadiono udah mulai menambahkan refleksinya tentang jawaban apakah betul PJOK sebagai hiburan. Ada 2 jawaban yang sangat bagus. Ya, Kak Tri sangat bagus, memang benar. PJOK ini bisa dikatakan hiburan, memang benar. Jadi hiburan bukannya sebagai hiburan yang untuk melucu ya. Kita hiburan di situ bermain sambil bergerak. Betul kata Kak Tri, betul juga kata Pak Supadiono. Terima kasih Kak Tri dan Kak Supadiono sudah mulai merefleksikan menjawab pertanyaan yang ada di PPT. Terima kasih. Kita lanjut. Saya sangat berpartisipasi sekali nih. Sangat bagus jawaban yang ada. Oke, ini Kak Robi sudah mulai menjawab dan Kak Yu sudah mulai menjawab, Kak Elvira juga menjawab. Kita baca. Pak Tommy, oke. Untuk digunakan murid Pak Pepen, untuk sarana mengembangkan bakat anak dan olahraga dan juga untuk karakter peserta didik khususnya kedisiplinan. apa murid harus melompat Oke, bagus. menembakkan bola ke ring basket. Kak Robi, pembelajaran PJOK sama pentingnya dengan mapel lain. Cuma pembelajaran PJOK itu merupakan suatu mapel yang menyenangkan, sehingga dapat menghibur anak-anak dari kejenuhan di mapel lain. Oke, ya benar. Ini memang benar sekali nih. Oke, Bu Elviza, meskipun tujuan utama PJOK adalah untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan, namun sebagian besar aktivitas yang dilakukan dalam mata pelajaran ini seringkali memberikan kesenangan dan kegembiraan bagi siswa. Oke, udah mulai refleksikan kakak-kakak ini udah mulai. Terus Kak Tommy, mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani dan juga mengembangkan mental emosional anak. Oke, setuju saya nih Kak Tommy, Kak Robi, terima kasih, bagus. Olahraga atau PJOK adalah mengembangkan bakat dan minat seorang untuk lebih maksimal. Oke, terima kasih Kak Yus. Kak Elki, mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan. Ya. Ya, terima kasih Kak kakak-kakak. Kita lanjut ya, itu memang betul. Semua yang ada tujuan hiburan itu yang adanya di PJOK. Kalau sudah, ini pengalaman yang Kak Rodia, kalau sudah ke kimia atau ke matematika atau ke fisika itu yang mungkin di SMA ya, yang di SMA. Olahraga lah yang menjernihkan lagi pikiran lagi ya Kak Robi ya. Oke, bagus deh. Terima kasih kakak-kakak untuk jawabannya. Kita lanjut slide-nya. Slide selanjutnya. Dengan praktik mengajar Sudah mulai. PJOK Ibu Bapak. Dan ini juga kakak-kakak juga merefleksikan apakah betul PJOK itu untuk kebugaran. Coba kakak-kakak refleksikan. Ini tujuannya nih Kak. Nah, tapi kata jawab di LMS nih. Ayo kakak-kakak, kolom chatnya juga dipenuhi lagi nih. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Kak Tommy bisa menjawab. Kalau nggak Kak Edi Winarto yang lagi di perjalanan, ini lagi nyetir ya Kak Edi? Iya kan lagi nyetir ini Kak. Oke. Hati-hati di perjalanan. Ya. Iya, hati-hati di perjalanan Kak. Iya. Coba
Ya, matikan mic-nya dulu, Kak. Oke, ini yang belum menjawab, silakan menjawab ini. Kita, kakak-kakak di sini kita dapat nilai ya. Nanti saya akan menilai yang sudah ngechat. Saya bilang jawab di kolom chat atau jawab langsung. Boleh, kalau jawab kolom chat juga boleh. Nanti saya nilai. Ya, nanti nilainya ada. Melalui LMS. Ayo diketik ya. Apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Kenyataannya berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran? Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Ayo refleksikan lagi nih Kak Robi, kita tunggu Kak Tri. Ayo Kak Tri, apakah langsung Kak Tri bisa menjawab lagi nih? Kak Supadiono, ayo Kak Tommy, Kak Pepen, Kak Habib, Kak Elki. Ayo segera refleksikan. Tapi nanti setelah kakak buka sendiri, itu nanti banyak tugas-tugas kita bisa kakak kerjakan. Saya beri waktu Ya sama lah. 5 menit ya. Gak usah, tidak 5 menit terlalu kelamaan. Oke, ini udah muncul Kak Tri. PJOK memang untuk kebugaran, menjadikan individu lebih sehat baik jasmani dan rohani. Oke. Hujan. Ayo coba beri hapus ini Kak Tri. Kak Tri ini yang paling cepat ini. Ayo Kak Robi. Kak Robi mana Kak Robi Eka Saputra ini? Ayo segera dijawab itu. Kita refleksikan, kita mulai belajar refleksi. Kita santai aja ya kakak-kakak, jangan terlalu tegang, slow. Pak Yus, oke Pak Yus sudah mulai menjawab. Apakah benar PJOK untuk kebugaran? Jadi jawabannya benar. Karena melalui pelajaran PJOK kita dapat merelaksasikan dan meningkatkan kerja otak kita menjadi, mungkin ini otak kita menjadi apa ya, tidak tegang ya ini. Bagus juga ini Pak Yus. Ya selanjutnya rekan-rekan yang lain, kakak-kakak yang lain. Terima kasih Pak Yus, Kak Novi, jawabannya sangat bagus. Kira-kira siapa yang bagus untuk ketua kelas kita kelas 3 nih? Ini udah terima kasih nih. Saya keluarkan slide. Ayo Kak Supadiono ini mau jawab langsung atau bagaimana nih? Kak Edi, apa bisa menjawab langsung Kak Edi? Ada yang Kak Habib, saya kasih tadi. Kak Habib, Kak Elki tadi yang rumahnya hujanan ya, lagi petir ya, lagi ada petir. Itu aja dijawab Kak. Kak Robi, ayo kita jawab Kak Robi. Ini baru 2 orang nih. Oke, Kak Elviza. Oke, mulai Kak Elviza. Iya, PJOK dirancang untuk meningkatkan kebugaran siswa melalui aktivitas fisik, olahraga, dan pengetahuan tentang kesehatan. PJOK membantu siswa menjaga tubuh tetap sehat dan mengembangkan keterampilan motorik. Oke, ini jawaban-jawaban para senior nih, Elviza, Kak Elviza Yusmi, Pak Yusmaidi, ini jawaban senior nih. Mantap. Ayo slow dikit, waktu tinggal 2 menit lagi ya. Oke, saya tunggu 2 menit lagi saya tunggu. Ini slide kita ada 27 slide ya. Oke Pak Robi, ini menambah aja, nambah masukan bisa. Oke, ya. Silakan Pak. Kak Supadiono, silakan. Aduh. Yang lainnya sambil ngobrol nggak Pak? Memang betul. Memang untuk kebugaran jasmani di PJOK itu memang faktor utama. Nah, memang kerja bakti itu bisa merupakan aktivitas sehari-hari sebenarnya. Tiap pagi anak masuk membersihkan ruang kelas itu sudah aktivitas olahraga juga Pak, merupakan gerak. Nah, memang tidak semua di olahraga itu
ada, semuanya itu memang di olahraga intinya, tetapi di semua mapel sebenarnya ada juga, tapi tanpa disengaja. Macam kalau kami di jurusan ATP mencangkol, itu semuanya udah mencakup itu. Gerak tangan, kaki, nah apalagi untuk kekuatan fisik, dijemur di lapangan, di lahan. Nah, itu bagus lagi. Tetapi dilihat jam-jam kerjanya Pak Robi. Namanya olahraga itu bagusnya kalau pagi betul, kalau sore betul, jangan di siang hari. Nah, itu masukan aja Pak Robi. Oke, betul. Oke, bagus. Terima kasih Kak Supadiono jawabannya atau yang bisa. Baik Kak, tadi pertanyaannya gimana Pak Kak Robi? Pertanyaannya gini Kak Edi Winarto, apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Ayo Kak Edi, Oke, yang lagi siap. di jalan Jadi ini sambil lebih maaf sambil di jalan ini Kak. Iya, benar. Ya, Baik, benar bahwasanya PJOK dapat menunjang dalam kebugaran jasmani. Karena dalam pembelajaran PJOK terdapat kegiatan yang menimbulkan unsur seperti kekuatan, daya tahan, kelincahan, kecepatan, keseimbangan dan sebagainya. Dan itu semua dapat dilakukan dalam pembelajaran PJOK. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak yang lagi di jalan tetap masih menjawab pertanyaan yang ada. Oke, siap. Terima kasih Kak Edi. Siap. Lagi di jalan. Oke, terima kasih Kak Edi. Oke, bagus Kak Edi. Terima kasih jawabannya untuk membangun atau merefleksikan. Memang betul PJOK itu untuk kebugaran. Oke, memang good. Oke, ini kita jawab yang di jawaban yang di chat ya, kolom chat ke Habib. Kak Habib yang pertama ya, karena di dalam PJOK yang dipelajari bagian tubuh dalam menyesuaikan beban fisik yang diterima. Oke, terima kasih Kak Habib. Kak Elki juga menjawab untuk meningkatkan kebugaran seperti daya tahan tubuh, kekuatan otot dan kecepatan. Oke. Kak Robi juga ini benar Pak. Karena kebugaran jasmani adalah kemampuan seorang dalam melakukan kegiatan tanpa merasakan lelah, yang berarti di pembelajaran PJOK anak bisa bergerak teratur mulai dari pemanasan sampai pendinginan, dan dengan begitu anak punya kebugaran yang baik. Oke, Kak Saputra benar, dengan pembelajaran PJOK mampu meningkatkan kebugaran siswa tentang kesehatan dan refleksi anak. Oke, terima kasih Kak Saputra. Kak Pepen, ya benar, PJOK adalah untuk kebugaran karena PJOK dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan untuk membentengi tubuh dari penyakit dan menghindari diri dari cedera. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Pepen. Ini refleksinya rekan-rekan yang di kelas 5005 udah mulai merefleksikan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Oke, terima kasih kakak-kakak semua untuk jawaban-jawabannya, sangat membangun ini untuk merubah paradigma yang ada di rekan-rekan sejawat kita tentang olahraga ini ya. Terima kasih kakak-kakak. Ada tambahan mungkin, ada tambahan Kak Tommy yang belum menjawab nih Kak Tommy. Aku mau screen loh. Ini loh, aku mau screen ini. Ya ini dulu tadi. Nah ini. Oke, kita lanjut PPT-nya. Oke, ini apakah betul PJOK itu udah terjawab sama kakak-kakak semua? Ya, udah terjawab semua kakak-kakak. Udah bagus-bagus jawabannya. Yang Kak Edi yang di perjalanan juga bisa membantu menjawab. Terima kasih. Kita kembali ke slide selanjutnya, slide 11. Oke. Ini yang untuk ajar screen ini. Aku dari kanan tidak mengerjakan downloadnya. Oke, kita ke slide 11. Tantangan utama PJOK. Ini kita bacakan slide-nya. Halo kakak. Nah, kita lanjut yang cabut tadi lah ya.
Tantangan utama PJOK yang pertama krisis identitas, kesulitan mengidentifikasikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Ya, yang selanjutnya krisis fokus, bidang studi yang yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Jadi kalau yang untuk slide 11 ini, dari beberapa keyakinan atau pandangan yang ada di ini tentang krisis identitas, krisis arah, dan krisis fokus, ini realitanya yang ada terkait PJOK menunjukkan bahwa tentang utama PJOK yakni ini tentang utama keyakinan pandangan kita ya, mungkin krisis identitas. Kenapa PJOK itu dibilang tidak ada identitas, dan kenapa krisis arah kita ini tidak terarah, kenapa krisis fokus ini tidak ada tujuan di dalam olahraga ini. Oke, Kak Tommy udah telat ini jawaban yang tadi ya Kak Tommy. Oke, bisa saya baca ya Kak Tommy. Ya, jadi arah-arah kita ini kenapa tantangan utama PJOK inilah yang kita arahkan. Kita harus mengembangkan krisis identitas ini, kita buat hilang. Krisis arah ini kita buat hilang. Krisis fokus ini terlalu banyak tujuan, kita hilang. Ya, hilangkan ini semua pandangan ini. Keyakinan kita ini tentang ini kita hilangkan. Maka nanti kita akan merubah pandangan kita kakak-kakak semua. Oke, semua kita lanjut slide selanjutnya. Ini waktu udah terlalu banyak tersita ya kakak-kakak. Kita lanjut slide 12. Kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran olahraga dan berguna secara aktif. Oke, coba di sini kakak-kakak. Nah, ini kan ada tanda tambah di atas bawahnya nih Kak. Kenapa Kak? Kursornya saya mainkan. Coba kakak-kakak kalau misalnya ada jawaban tentang ini, kakak-kakak coba refleksikan ke kolom chatnya atau bisa menjawab langsung. Nah, jadi kalau di sini kakak-kakak merefleksikan tujuan utama PJOK itu menurut kakak-kakak kelas 05 ini apa sih? Coba kalau sudah jawab langsung bisa dan jawab di kolom chatnya. Kita kasih waktu 2 menit.
Mana suaranya Pak? Suaranya disimpan. Sorry. Oke. Sorry, maaf kakak kepijit. Pembelajaran satu konsep yang keterampilan mengajar PJOK yang efektif lakukan. Ya, ini saya ulang. Lakukan pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktek pembelajaran gerak dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas Bapak Ibu adalah merencanakan suatu pertemuan pembelajaran, diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Ini maksudnya Bapak Ibu diarahkan yang modul Bapak Ibu buat itu yang Bapak kembangkan di dalam suatu pembelajaran. Misalnya permainan bola kaki atau permainan bola besar itu ya, bola kaki itu Bapak wujudkan dalam perencanaan pembelajaran. Jadi apa mungkin di tingkat SD atau SMA atau SMP mau memodifikasi pembelajaran tentang bola voli itu lebih bagus. Ini kita memang diarahkan untuk pembuatan modifikasi pembelajaran biar menyenangkan kakak-kakak semua. Tapi ingat, sekarang ini kita merubah paradigma pandangan kita itu. Sekarang ini kita menunjukkan semua olahraga itu kegiatannya bukan guru lagi yang mempraktekkan, Bapak Ibu. Itu zaman dulu mungkin ya, Bapak Ibu, kita mempraktekkan. Ini loh anak-anak, kita praktekkan passing bawah misalnya. Kita praktekkan sendiri. Terus anak-anak menyontoh. Sekarang itu tidak. Sekarang itu kita mungkin pembelajaran kita harus berdiferensiasi. Jadi bertujuan untuk anak yang mengembangkan sendiri. Itulah kurikulum yang sekarang ini kakak-kakak semua. Jadi semua perkembangan itu anak yang menentukan. Jadi kita menyediakan saja. Misalnya anak, Pak, kami mau bola voli. Oke, kita materi besok kita bola voli. Nanti yang membelajar prakteknya kita pilih anak-anak yang paling bisa permainan bola voli. Kita buat mereka lah yang menjadi contohnya. Dan jadinya kakak-kakak semua di sini tidak kakak-kakak lagi yang mencontohkan. Itu mungkin tidak terlalu berkembang. Kalau kita mencontohkan, nanti kita sendiri yang hebat, bukan anak-anak. Makanya kita pengennya merubah pandangan itu, paradigma itu tentang olahraga ini, PJOK ini ya kakak-kakak semua. Anak yang hebat kita suruh praktek. Mana contohnya? Misalnya si Pak Pepen bisa main bola voli. Contoh passing bawah seperti apa Pak Pepen? Coba praktekkan dulu, tunjukkan ke teman-temannya. Nah, baru kita bagi kelompok yang sudah mengerti, kita masukkan dalam kelompok itu. Misalnya ada 3 orang, ada 4 orang. Kita bagi lagi. Yang kelompok yang tidak mengerti sekali, baru kita bimbing. Ya, baru kita bimbing permainan bola volinya ini, passing bawahnya seperti ini loh, kuda-kudanya seperti ini loh, gitu ya. Kakak-kakak semua kita merubah itu. Jadi bukan kita lagi yang mempraktekkan kakak-kakak, biarlah peserta didik yang mempraktekkan. Jadi mudah-mudahan kakak-kakak semua nantinya akan, kita udah belajar seperti ini, masih orientasi, belum mulai modul-modul yang kita buat. Mungkin kita berubah cara mengajarnya ya kakak-kakak semua. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Jadi dudetnya itu loh, dudet. Ya ada waktunya tuh di atas.
Misalkan waktu sampai tanggal sekian. Nih kita baca ya kakak-kakak, dibaca berikut ini aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktek ini. Praktekkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktek mengajar PJOK tersebut. Edit. Jangan secara utuh tanpa editan. Ini mungkin tugasnya mungkin belum ya, nih kakak-kakak ini kita lewatin ya. Ini langsung aja ini. Ini untuk slide selanjutnya ini ya, untuk pertemuan selanjutnya kakak-kakak. Ini kakak-kakak memang disuruh buat praktek mengajar selama 30 menit. Jadi kakak-kakak itu dibuat video, ya, buat video, berubah video, ya kakak-kakak. Ini belum kita belum masuk materi ini. Kita lanjut dulu ya kakak-kakak. Pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta didik program PKG PJOK. Selanjutnya, mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini bersama. Kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Oke, di sini ada tugas Jamboard Figma. Nanti saya kirim di grup ya. Ini kita hidupkan di grup. Nanti kakak-kakak klik aja di situ langsung isi ya kakak-kakak. Ini kita kirim. Satu, dua, tiga. Aku kok lama kali bisa sampai 120 lebih. Oke kakak-kakak, ini saya kirim tugasnya. Bungkus. Bentar ya kakak-kakak, ini ada Jamboard yang perlu kakak isi. Mungkin kalau dari HP ada yang bisa, ada yang tidak. Nanti yang dari laptop dicoba aja ya kakak-kakak. Kakak-kakak itu yang ada di grup segera diisi Jamboardnya. Jangan lupa screenshot dokumen Zoom-nya Pak. Walabi. Kontrol apa tadi? Oh, ini.
Control S. Control. Aduh, Kak, lupa tadi. Lupa screenshot. Ya ini kakak-kakak segera isi yang di grup itu, nanti dibuat kakak-kakak, Kak Tri, Kak Supadiona coba ini dibuat di Jamboardnya. Nanti ditarik aja ini slide-nya nih kakak-kakak, ini saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh, tarik ini Kak, sticky note-nya tarik ke sini. Nanti ini apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK. Ini Bapak Ibu besarkan. Ya, tarik, lepaskan. Tarik, lepaskan di bawah sini ya kakak-kakak. Ini kakak-kakak ambil ini contohnya ini ya. Ini saya hapus dulu. Ini sticky note-nya. Ya, ini dibuat di sini ya kakak-kakak. Dilebarkan namanya nih, misalnya nih saya nih dijawab ini. Coba rekan-rekan yang lain, kakak-kakak yang lain bisa dicobakan kakak-kakak. Belum ada yang masuk nih, ini siapa nih yang masuk nih satu? Cek. Ini contohnya nih, kita buat nih. Nah, nih. Misalnya ketik-ketik aja nih. Udah dicoba kakak-kakak semua? Udah lupa. Awak lupa screenshot jam terakhir di pansi. Oke, kakak-kakak bisa menggunakan ini Figma, Jamboard Figma. Ini udah nih kakak siapa nih kak? Boleh. Ini kita buat Apa dulu mantap kali itu.
Ayo kakak-kakak, saya ulangi sekali lagi ya kakak-kakak, kita gunakan ini sebagai refleksi kakak ya, pembelajaran ini tentang Jamboard Figma namanya kakak-kakak. Nih. Sekarang ini kan posisinya seperti ini kakak. Ini saya ulangi ya kakak-kakak. Ini posisinya ini nggak kelihatan mana sih materinya yang disuruh ngisi. Kakak besarkan dulu. Kakak besarkan. Kakak ini kan ada nih yang di bawah ini untuk menggeser-geser nih. Kakak geser paling kiri saya. Paling kiri saya. Nah, ini dia. Udah mulai. Nampak? Ah, ini dia. Klik, besarkan. Nah, baru ke samping lagi, ke kiri saya. Ini buat baru. Mau dikecilkan juga dari sini juga. Ambil, jangan lupa ambil sticky note-nya nih. Habis itu diklik, dibesarkan. Ini untuk jawaban refleksi yang ada di nomor 2 ini. Ini nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ayo kakak-kakak pasti bisa menggunakan Jamboard Figma namanya, ini aplikasi Jamboard Figma. Kurang besarkah ini? Oke, kita besarkan lagi. Oke, kita geser. Dan kita besarkan ya kakak-kakak. Ini dia. Udah ada yang nampak nih. Tadi udah ada yang... Apa? Udah ada 7 orang yang masuk di Jamboard Figma ini. Coba arahkan lagi ke kiri kak. Tanya kakak ini di sini kan kecil nih. Ini contoh saya ulangi lagi nih. Nah ini kan kecil. Kita besarkan aja lagi kak. Baru arah. Ini Kak Supadiono nih terlalu besar nih kotaknya, dikecilkan aja Kak Supadiono nih. Saya bantuin kecilkan nih Kak Supadiono nih. Nah, ini Kak Supadiono udah mulai masuk. Ya. Ambil sticky note-nya Pak, Kak Supadiono. Yang ini diambil ya kakak-kakak. Nah, ditaruhkan di jawaban pertama. Ini kan ada kotak besar nih kakak-kakak nih. Nah, ini akan ada kotak besarnya nih. Nah, baru di sini buat ini kakak-kakak. Ini punya saya nih. Kita hapus dulu, kita bersihkan lah dulu biar nggak bingung kakak-kakak nih. Nih, arahkan ke sini. Nih, tuh. Ambil yang biru ini, Kak. Ambil yang biru ini. Nampak kan di PPT saya di Zoom Google Meet ini. Nah, ini diambil yang biru ini. Naikkan ke atas nih, Kak. Nah. Udah ada yang ketemu nih, Kak? Kakak-kakak udah ada yang ketemu nggak nih? Kakak-kakak masuk dulu yang saya kirim lewat chat grup kita. Ini jawabnya di mana nih orang? Udah yang ketemu kakak. Yang ini ya, yang hijau ini yang ada pertanyaan ini ya kakak. Ini saya besarkan nih. Kalau kurang besar.
Ah nih, Kak Tommy udah mulai nih, udah mulai Kak Tommy. Kita arahkan ke sini ya Kak Tommy, biar saya arahkan Kak Tommy. Jangan diganggu juga dulu Kak Tommy. Ya. Ayo Kak Tommy, tinggal jawab ini Kak Tommy. Oke, udah banyak mulai ya, ya itu. Oke, Kak Tommy udah mulai menjawab. Anak didik awak lah juga ya. Besok pas mau goreng ngangkuk dengan semua lagi. Kak Tommy ini udah terbuat ini Kak Tommy, tinggal diklik aja ini Kak Tommy, tinggal diisi apa jawaban yang refleksi yang di atas ini. Soalnya tinggal lewat sini. Ini harus panggil Pak Lura jadi dan Pak Wan. Aku minta apa? Nanti kiri. Oh jadi sekarang ini belum kan? Belum. Mulai. Itu jadi RT. RT. Terus ada juga lagi yang bulan kan? 500. Oh, di kampung. Bisa rokok samping. Itu 300. Ayo Kak Tommy, udah mulai tuh. 300 ya. Jadi banyak. Ini Kak Supadiono tadi udah mulai masuk, cuman belum ada nih. Ditarik aja nih ke atas lembaran sticky knotnya itu. Aduh, dapat berjuang lain. Belum lagi. Kakak-kakak, ini Kak Tommy udah mulai, cuman masih belum paham ya kakak-kakak. Kak Tommy bisa monitor. Kak Tommy bisa monitor. Mic-nya Kak Tommy, mic-nya dulu Kak Tommy. Kak Tri nggak bisa ya Kak Tri? Kak Tri Novriana? Kak Tri Novriana pakai HP ya? Nggak bisa ya Kak Tri? Kalau nggak kita kerjakan, Halo Kak Tri? ini aku lupa. Jawabannya yang gimana cara masuknya ya Pak, kata Kak Elkiza. Ayo Kak Tommy, coba monitor Kak Tommy, gimana Kak Tommy? Udah sampai mana? Kak, ini lagi ngisi nih Kak. Udah mulai. Oke. Lanjut Kak Tommy. Lembaran stiker notnya nggak muncul, ada di bawah tuh. Apalagi bisa. Udah selesai dari validasi. Kamu tak punya. Tidak ditelah.
Belum bisa ngisinya Pak. Oke. Kosong Pak Robi deh. Sebenarnya sudah mengisikan topik tapi ternyata Kakak-kakak dikecilkan dulu kalau misalnya putih aja. Ini ada yang ini. Kalau putih aja itu dibesarkan lagi. Nah, kalau putih dikecilkan. Nah, ini kan nampak nih. Nampak di PPT saya kan kakak-kakak tuh. Kami masih lagi mengisi. Kak Supadiono udah mulai tuh, ada tanda-tandanya tuh Kak Supadiono. Kak Trinovriana, monitor Kak Trinovriana, Pak Yus. Iya Kak, maaf tadi masih di jalan Kak. Ini karena pakai HP Kak, jadi agak susah untuk men-zoomnya terus dikecilkan lagi gitu. Iya. Kalau nanti di rumah sampai langsung pakai laptop bisa Kak? Bisa. Yang penting nanti kakak-kakak itu nanti kita lanjutkan aja ya kakak-kakak. Oke Kak. Baik, Nanti di makasih. rumah tetap itu pakai yang udah saya WA-in, nanti tetap kakak-kakak isi, nanti saya cek yang udah mengisi siapa dan yang belum mengisi siapa. Ini saya Oke cek. Kak, baik. Jadi Makasih kita Kak. lanjutkan aja lah dulu ya kakak-kakak, slide-nya masih banyak. Bude. Ya Kak Abib, ada Pak Kak Abib. Halo, ya Kak Tri, ya udah. Belum bisa dikerjain Pak. Jaringan. Iya jaringan, oke. Nanti kakak coba lagi nanti malam masih tetap di apa nih ya Kak ya yang saya kirim di WA grup kita tetap pakai itu Kak. Nanti kalau misalnya kurang tahu nanti saya jawab juga nanti di grup. Ya Kak, ini Kak Tri, Kak Tri Novriana, ada yang perlu ditanyakan nih Kak? belum masuk materi lagi. Kita belum selesai nih Kak. Lama kali baru itu lewatkan aja udah tuh sudah ada yang mau. Oke, ini kita lanjut dulu ya Kakak. Oke, kita lanjut ke materi awal tadi ya Kakak. Oke. Kita lanjut. Ini Mas. Ya tuh. Ini. Bukalah slide-nya nanti. Apa yang materi? Oke, ini kita lanjut. Kesepakatan pembelajaran, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kita lanjut ya kakak-kakak. Nanti saya share ada yang nanti misalnya mencoba masuk di Jamboard tadi, lakukan aja nanti malam atau yang nggak ada jaringan lanjut aja. Kita langsung ke slide selanjutnya ya kakak-kakak. Di dua lembar. Jadi kita lanjut selanjutnya, ini masih ada slide-nya ini kakak-kakak. Bersiap Zoom lagi. Iya.
Oke. Oke. Isma lagi. Ada si ya si itu mana? Punya aku bapak. Kan bagi ini kan mana lagi? Nanti. Oke, sebentar ya kakak. Mas Upen. Kakak udah nampak PPT-nya belum? Ini kita mulai nih kakak-kakak. Oke, PPT-nya udah mulai. Oke nih kakak-kakak, kita mulai PPT-nya. Ya, ini. Halo Bapak Ibu. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Ya, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Ini lanjut aja, kita lanjut ya. Kakak-kakak udah mulai habis. Agenda mengenal refleksi, mengapa, ada apa, analisis cerita. Ya, ini lanjut. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Ini termasuk Albert Einstein nih, kata pepatah Albert Einstein. Mengenal refleksi, mengapa dan apa. Dan selanjutnya, mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi, apa itu refleksi, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Jadi kakak-kakak yang slide nomor 6 ini, slide nomor 6, kakak-kakak ada terdapat 3 pertanyaan pemantik, tapi sebelum menjawab pertanyaan ini, saya mengajak kakak-kakak melihat. Halo Kak, dengar suara saya? Melihat pembelajaran PJOK sehari kita, saya yakin pasti pernah melakukan refleksi. Intinya semua guru PJOK pasti sudah pernah melakukan refleksi. Salah satu cara untuk
terus mengingat dan berusaha mengembalikan PJOK pada esensinya, kita perlu banyak melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Di sini ada 3 pertanyaan ya, kakak-kakak. Pertanyaan pemantik pertama, apa itu refleksi? Yang ini ya, malah kebalik ya. Jawabannya, refleksi adalah sebuah proses di mana teori praktek, keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam prosesnya secara profesional. Pertanyaan kedua, mengapa penting refleksi? Ya. Jawabannya, apa penting refleksi? Jawabannya, refleksi adalah alat yang sangat penting untuk membantu kita menjadi guru yang selalu memikirkan tentang apa Mas, Build Network Connect, baru masuk lagi. Maaf kakak-kakak, tadi jaringan terganggu. Ya, ini kita lanjut. Merefleksikan tujuan pembelajaran tercapai apa tidak. Itu apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK ya rekan-rekan, kakak-kakak. Merefleksikan bagaimana peningkatan praktek mengajar yang dilakukan. Selanjutnya, merefleksikan mengembangkan praktek mengajar secara kreatif. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya rekan-rekan, kakak-kakak, peserta yang hebat. Ini kita lanjutkan. Slide yang ke-8 ini. Di sini tindakan rutin seorang guru mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi dan lain-lain. Coba kita, ini kan tindakan rutin yang sebelum kita berubah nih. Nah, inilah yang kita udah perbaikan ya, perbaikan di diri kita sebagai guru PJOK untuk merefleksikan di mana nanti kita praktekkan untuk anak-anak kita. Ya, tindakan refleksinya mengabsen dengan cara yang berbeda, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, meminta murid berbaris dengan cara mengasyikkan, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda, dan lain-lain. Ini kakak-kakak bisa mulai menentukan ini, mengabsen dengan cara yang berbeda. Mungkin tindakan yang kakak-kakak buat ini yang berbeda, ini absennya mungkin dengan cara kakak-kakak sendiri. Ya, mungkin dengan cara, selamat pagi, sebelum kita melakukan materi, marilah kita mengabsen dengan refleksi yang sangat menarik. Contohnya, siap pakai nyanyian kah, pakai goyangan kah, ini kakak-kakak yang bisa merefleksikan untuk mempraktekkan di depan peserta didik kakak. Menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, mungkin kakak bisa menggunakan entahkah itu dengan pakai kayu sambung, atau misalnya kakak buat paralel kah gitu. Misalnya kayak kita mau lari estafet kah gitu ya. Meminta murid berbaris dengan cara mengasyikkan. Nah, ini dengan cara kakak tersendiri lah, gimana nanti kakak-kakak mempraktekkannya, merefleksikannya dengan murid-murid kakak sendiri. Ini nantinya kita tatap muka. Pas tatap muka, ini kan sekarang ini tatap maya kakak-kakak. Pas tatap muka, nanti saya minta kakak-kakak membuat kelas sendiri, dan nanti siswanya di kelas kita sendiri. Kakak-kakak merefleksikan tindakan kakak selama kakak pembelajaran PPT ini di modul ini, kakak praktekkan.
Misalnya Kak Tommy atau Kak Pepen melakukan dengan cara kakak sendiri, tapi yang membuat kakak-kakak atau peserta didik itu happy gitu ya. Dan selanjutnya meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Mungkin ini dengan cara-cara kakak-kakak sendiri. Nanti kalau kita ketemu di tatap muka, nanti kakak bisa mempraktekkan ini di depan kakak-kakak menjadi peserta didiknya. Ya, nanti ini dinilai juga ya kakak-kakak. Kita selanjutnya kita lanjutkan PPT-nya. Di sini ada analisis cerita, ini karakter praktek mengajar reflektif. Ini kita lanjut, udah jam berapa ini, kita udah kelamaan baca cerita berikut ini Pak Raga ya, kita lanjut. Dan di sini ini pertanyaan, bagaimana praktek mengajar dilakukan oleh Bapak Raga? Ini sepertinya kita udah telat ya kakak-kakak, kita lanjut saja. Mengisi refleksi perkembangan kompetisi awal, PKP juga di LMS. Nah, ini kakak-kakak nanti jangan lupa kakak-kakak ngisi di LMS kakak sendiri, itu ada tugas. Nanti kakak cek di LMS kakak sendiri, ada di modul-modul itu yang udah terbuka dari kunci. Yang terbuka dari kunci, nanti kakak-kakak bisa ngecek apa tugasnya. Nanti kakak-kakak bisa mengecek dan mengisi tugas-tugas yang ada di situ ya kakak-kakak. Di modul, setiap modul ada tugas. Modulnya agak lumayan banyak, cuman tugasnya sedikit gitu. Ya, nanti kakak-kakak bisa membuka masing-masing LMS kakak sendiri ya. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Oke, kita sudahi dulu ya kakak-kakak, udah jam hampir setengah 6. Ini udah terlalu panjang. Oke kakak-kakak, sebelum kita mulai nanti sesi-sesi selanjutnya untuk Zoom-nya ini, kakak-kakak coba dihidupkan dulu, kita mau foto kak untuk dokumentasi, foto-foto. Hidupkan kamera kakak-kakak semua kakak. Kita ini selesai ya kakak. Ayo, kita mau foto, ayo Kak Robi, Kak Elviza, hidupkan kameranya. Kak Tommy, Kak Habib, kita mau foto. Kak Tri, hidupkan kameranya Kak. Oh ini nggak bisa ya Kak Tri. Kak Tommy bisa nggak menghidupkan kameranya Kak Tommy? Kak Supadiono hidupkan kameranya. Kak Elviza, kita mau foto dulu sebelum penutupan ini. Oke kakak-kakak, kita foto ya belum? Ayo jempolnya kakak-kakak. Mana kelas 05 ini jempolnya, ayo. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Saya Oke kakak-kakak, kita selesai dulu. Kita sudahi, udah mungkin yang jalan Pak Edi, mudah-mudahan selamat sampai tujuan Pak Edi. Yang rekan-rekan yang jauh-jauh rumahnya Kak Tommy, perjalanan masih jauh, masih panjang untuk pembelajaran PJOK ini ya kakak-kakak. Terima kasih. Saya sudahi dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.